Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hali minal ahwali muqtahimi. Amin tazakuri jironi bizi salami mazaz tadam anjarami muklatim bidami. Naam sara tayfu man ahwafa arraqani wal hubu ya'tarizu lazati bil alami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izinnya lah kita bisa melaksanakan apa yang Allah anjurkan kepada kita, yaitu adalah mengaji. Subhanallah. Bisanya kita mengikuti tausiah ini adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa. Karena amalan yang benar-benar sangat istimewa adalah belajar ngaji atau mengikuti tausiah-tausiah keagamaan. Terlihatnya sepele, tapi dahsyat luar biasa. Bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Bisa menjadi wasilah suksesnya kita dunia dan akhirat dengan cinta terhadap pembahasan-pembahasan keagamaan. Insya Allah. Insya Allah di sini Al-Fakir mau berbagi tentang pengijazahan insya Allah. Yang mana pengijazahan ini adalah sangat dahsyat luar biasa. Sangat luar biasa. Tapi sebelum ke acara inti, Al-Fakir anjurkan kepada ikhwan akhwat kaum muslimin, saudara-saudara Al-Fakir dari manapun, untuk meringankan tangan sejenak, sebentar, untuk subscribe, klik, dan komen. Juga share nanti dibagikan video-video ini kepada handaitolan saudara, kenalan, keluarga yang membutuhkan, supaya lebih bermanfaat dan supaya saudara-saudara kita pun tertolong atau menikmati lazatnya, nikmatnya doa, insya Allah. Dan yang punya keinginan, yang punya cita-cita, yang banyak masalah, yang punya masalah, silahkan berdoa, tulis di kolom komentar. Sebaik-baiknya doa, karena doa kita akan terlihat oleh jutaan orang. Insya Allah, saudara-saudara kita akan mengaminkan doa kita. Dengan adanya diaminkan oleh ribuan, jutaan orang, insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa lonceng juga aktifkan.
Ini adalah merupakan suatu kedekatan kita, ikatan kita lebih dekat. Dengan adanya ikatan, kedekatan, maka doa kita pun ampuh, mustajab, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amalan aurad yang akan Al-Fakir ijazahkan di sini adalah suatu aurad, suatu amalan untuk menarik, mendatangkan ya orang-orang, ya orang maksudnya kita misalkan dulu punya kenalan, punya bos, punya atasan, atau ya punya saudara yang sudah putus lama dengan kita. Jadi supaya ingat lagi, supaya nyambung lagi ke kita. Insya Allah, kalau kita ini amalkan, sudah berapa lama pun mereka sudah tidak hubungan dengan kita, insya Allah akan ingat ke kita dan akan nyambung lagi dengan kita. Tentu ini adalah kehendak Allah. Tentu ini adalah berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan tentu tidak lepas dari haknya ayatul syarifah ini. Tapi sebelum kita ke acara inti, kita ngaji dulu. Karena dengan adanya pengajian, maka doa kita akan mustajab, mati, manjur. Insya Allah. Jangan sampai kita berdoa, hanya capek saja. Jangan sampai. Jadi setiap kita berdoa, sesuai dengan janji Allah. Kita berdoa, maka Allah memberinya. Ujibu da'wata da'i dada'an. Berdoalah. Kata Allah. Maka dengan doa, maka akan diijabah langsung di waktu kita berdoa. Jadi sebenarnya doa itu terselalu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ke situ, Al-Fakir ingat satu hadis yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara dosa-dosa besar. Jadi jangan sampai kita terjebak oleh dosa besar yang 7 macam ini. Apa saja dosa yang besar itu? Asyirku billah. Satu, kita menyekutukan Allah. Ya. Yang namanya menyekutukan itu menduakan Allah lah. Seperti apa? Ya, seperti kita nyembah ke laut, nyembah ke gunung, nyembah ke gunung. Bukan kita riyadhah di gunung, itu bukan lagi. Kalau riyadhah kita dipisahkan, kita berpuasa di gunung, ya itu bagus. Berarti kita lebih khusyuk lah gitu. Jadi yang tidak boleh itu adalah menyembah gunung. Kan banyak. Di gunung ada batu, langsung kita batunya sembah. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah syirik. Itu dosa besar, jauhi. Wasihru. Terus sihir. Sihir itu adalah ilmu yang dilakukan oleh para dukun. Sihir ya. Jadi ini kalimatnya juga bukan kalimat Al-Quran. Dan kalimatnya bukan kalimat sholawat. Kalimatnya juga bukan kalimah hijib. Bukan kalimah doa-doa, bukan. Ini adalah kalimah bukhun. Tidak tertulis di dalam kitab-kitab Islam. Di dalam Al-Quran tidak ada tertulis. Ini yang kita tidak boleh mendatangi, minta tolong, musyawarah, minta solusi kepada orang yang memiliki ilmu seperti sihir ini yang dinamakan dukun seperti ini. Jadi kita jangan salah kaprah. Kita ada ustadz, kita dicap dukun, ada kiai dicap dukun, bahkan ada ulama besar dicap dukun. Na'udzubillah yang tadi. Jangan, kita harus tahu mana dukun, mana al-hikmah, ya. Mana al-hikmah. Jadi Al-Fakir tidak menerangkan di arah itu, karena Al-Fakir ini adalah hanya pengijazahan saja. Tuh, itu sihir itu adalah dosa besar, jauhi. Bahkan itu hukumannya juga berat itu. Orang yang sihir itu hukuman mati, itu dipanjung ya. Na'udzubillah min dzalik. Terus wa qatlun nafsin.
Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Terus ya kita bunuh diri. Naudzubillahi min dzalik. Bunuh diri itu adalah dosa besar, jauhi oleh kita. La tai'asu bir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Naudzubillahi min dzalik. Jadi ada bunuh diri, ada kita berdoa minta mati, ada. Beda lagi kalau kita misalkan di dunia ini sudah tidak kuat dengan fitnah dunia, agama kita takut rusak karena banyaknya godaan, ujian, cobaan. Kita memegang agama itu sangat sulit, sangat panas, sangat susah, banyak godaan ya. Ada doanya kita untuk minta kembali kepada Allah, minta diambil nyawa kita ada. Itu. Tapi ya lebih baik kita ya minta panjang umur supaya kita ibadah lebih banyak daripada kita minta pendek umur. Ya kenapa ya? Kenapa? Bagi kita ya, kalau bagi ulama-ulama yang ibadahnya sudah bagus, takut ternodai ya itu lain lagi. Tapi kalau bagi kita, level kita, ya mintalah kita panjang umur supaya kita banyak ibadah. Wa akilur riba, dan memakan riba. Riba itu rentenir ya. Jadi memakan riba itu adalah dosa besar. Naudzubillahi min dzalik. Lalu masalah riba ya kita sudah tahu semua lah. Jadi tidak usah Al-Fakir katakan. Ya, yang namanya riba itu kita meminjamkan uang atau meminjamkan makanan ataupun apa, tapi kita minta lebih oleh kita. Minta riba sekian-sekian. Itu dimakan oleh kita itu dosa besar. Wa akilu malil yatim, dan kita memakan harta anak yatim. Itu pun dosa besar. Itu pun dosa besar. Jangan sampai kita memakan mal anak yatim, tapi ya dengan cara yang tidak benar. Kalau memang cara benar ya enggak apa-apa. Jadi makan harta anak yatim dengan tidak benar. Terus wat tawali yaumaz zuhfi, dan dosa besar berikutnya adalah lari daripada peperangan. Kita lagi berperang nih, lagi membela agama Allah, lagi berjihad untuk meninggikan agama Allah, terus kita lari. Itu dosa besar, jangan lari. Kita menang. Subhanallah. Kalah pun kita mati di medan perang adalah mati syahid. Jamin masuk surga. Insya Allah. Terus yang berikutnya, yang ketujuh adalah wa qadfal muhsanatil ghafilatil mu'minat, yaitu adalah kita menuduh wanita-wanita mukminat, wanita-wanita solihat, dituduh oleh kita dengan tuduhan keburukan. Itu hanyalah fitnah daripada orang langsung kita ikut-ikutan. Itu adalah dosa besar. Naudzubillahi min dzalik. Jadi 7 perkara yang tadi sudah Al-Fakir katakan, sudah Al-Fakir baca hadisnya, jauhilah oleh kita. Karena kalau kita sampai terperangkap ke yang 7 perkara itu, naudzubillahi min dzalik, bertobat pun tidak mudah. Bertobat pun banyak syarat. Lebih baik kita jauhi sebelum kita terjebak. Tapi bagaimana kalau sudah kita terjebak? Cepatlah taubat. Karena kita menanti-nantikan taubat itu adalah dosa besar. Taubat langsung. Nanti ada tata cara bertaubat, ada di video Al-Fakir, bisa dicari saja. Tata cara bertaubat. Asdamiluha channel. Sekarang kita langsung ke acara inti, yaitu pengijazahan yang sudah tadi Al-Fakir katakan khasiatnya, kegunaannya, faidahnya. Sekarang tulis hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wila hadrati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah.
Wa ila hadrati jami ulama illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib khususan ila hadrati Syekh Ustadi Said Aslami Afghanistan khususan hadrati Syekh Ustadi man ajajani hadza khususan hadrati abi wa ummi wila hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahil Fatihah. Kita sudah maklum, sudah mafhum setiap kita mengata Al-Fatihah, maka kita harus membaca surah Al-Fatihah dari Alhamdulillah sampai waladhdallin. Setelah ini membaca hadarat ya, langsung kita baca wiridnya. Wiridnya apa? Ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin finnas bil haji ya'tuka rijalau ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Jadi kita ini puasa 7 hari, setiap habis sholat Isya baca 1000 ya. Wa azin finnas bil haji ya'tuka rijalau ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq 1000 kali. Nanti kalau malam Jumat baca 1 kali ya. Baca 1 kali di depan rumah atau di mana saja yang tidak terhalangi oleh apapun. Tidak terhalangi oleh pelapon, tidak terhalangi oleh pohon-pohonan, tidak terhalangi oleh apapun lah. Jadi antara kita dengan langit itu tidak ada penghalang. Jadi baca berapa kali? 1 kali saja. Yaitu wa adzin finnas bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajin amik. Cuma di dalam kalimat ya'tina itu, jadi kita bacanya 1 kali, tapi pas ya'tina, kan gini bisa. Bismillahirrahmanirrahim, wa azin finnas bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina. Itu ya'tina itu kita ingatkan, atau kita bayangkan orang yang kita tuju itu supaya ingat kepada kita, supaya datang kepada kita. Jadi menghadap kiblat ya. Ya'tina. Ya, di situ kita minta kepada Allah, minta untuk datang lagi, untuk nyambung lagi dengan orang yang sudah lama putus dengan kita. Insya Allah kalau kita ini amalkan, kita kerjakan, insya Allah orang yang sudah lama putus dengan kita akan mendatangi kita lagi atau akan bersambung lagi dengan kita. Hanya inilah yang Allah Fakir bisa ijahkan, yang Allah Fakir bisa aturkan, yang Allah Fakir bisa persembahkan. Semoga bermanfaat. Insya Allah mustajabah. Bismillah. Sekian demikian. Terima kasih. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.